Perkenalkan, nama saya Timotius Larry Batista dari kelas 11 TKJ 2, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat-perangkat jaringan. Yang pertama adalah router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Router menghubungkan jaringan melalui topologi bus, bintang, dan cincin. Berkat dua router, jaringan dapat saling bertukar informasi dan data. Router digunakan juga dalam protokol TCP/IP. Selain itu, router juga adalah server akses perangkat yang dapat membuat koneksi untuk menghubungkan LAN ke layanan komunikasi. Nah, router yang menghubungkan server akses ini biasanya disebut router DSL atau Digital Subscriber Line. Yang kedua adalah wireless card. Perangkat ini dapat menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan WiFi tanpa menggunakan kabel. Saat ini ada banyak laptop yang di dalamnya terdapat kartu nirkabel sehingga tidak perlu membeli kartu nirkabel secara terpisah. Tidak seperti laptop, untuk pengguna komputer harus membeli kartu nirkabel secara terpisah agar bisa terhubung dengan WiFi. Yang ketiga adalah LAN card. Sama seperti wireless card, LAN card juga dapat menghubungkan komputer satu ke komputer yang lain. Perbedaannya adalah LAN card harus menghubungkan komputer melalui menggunakan kabel. LAN card akan mengubah aliran data dalam bentuk paralel ke bentuk serial, maka data akan dikirim melalui kabel UTP. Yang keempat ada bridge. Perangkat ini dapat memperas jaringan sehingga dapat digunakan oleh perangkat lain dalam jangkauan luas. Bridge juga berfungsi untuk meneruskan data, membagi jaringan menjadi beberapa jaringan. Hal ini membuat jaringan menjadi semakin luas. Bridge juga memiliki tabel bridge internal yang berfungsi untuk menentukan segmen mana yang harus disaring nantinya. Yang kelima adalah hub. Hub berfungsi untuk menghubungkan server ke jaringan lain. Hub akan menyalin data server dari sumber yang terhubung dengan hub. Misalnya dalam satu gedung terdapat 10 komputer yang terhubung dengan hub, dan terdapat satu komputer yang menjadi sumber datanya. Maka hub akan menjalin sumber data dari komputer satu ke 10 komputer yang lain. Namun jika terdapat gangguan jaringan pada transmisinya, maka itu akan terhambat. Yang keenam adalah switch. Switch merupakan perangkat hardware yang fungsinya hampir sama seperti hub. Bedanya, fungsi utama switch ialah menerima sinyal, lalu membagi jaringan dari server lain ke jaringan lain. Switch juga lebih cerdas dalam membagi jaringan. Dengan kata lain, komputer yang terhubung ke switch dapat mendapatkan kecepatan akses internet yang setara. Yang ketujuh adalah kabel. Kabel adalah penghantar arus dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Ada banyak jenis kabel yang digunakan dalam setiap perangkat komputer. Namun rata-rata jenis kabel yang digunakan adalah tipe Unshielded Twisted Pair atau jenis kabel UTP. Adapun kekurangan dari penggunaan kabel tersebut terdapat kerumitan, seperti memerlukan lokasi dan penempatan kabel dan lain-lain sebagainya. Yang ke-8 adalah access point. Access point memiliki fungsi sama dengan router. Namun fungsi sebenarnya dari access point ini adalah untuk memancarkan sinyal yang dipancarkan dari router dan membuat jaringan WLAN. Salah satu kelebihan access point ini adalah dapat tersambung langsung dengan broadband atau router. Oke, itu tadi adalah beberapa fungsi perangkat jaringan dan juga kejelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.